Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-qa'il fil Qur'anil 'azim يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومصطفى ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Dani-dani para mukarramun, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu tiang, anak-anak tiang yang tiang hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam niki, malam Sabtu, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada tiang bersami bentuk iman, Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga alhamdulillah tiang belum bersami niki mampu hadir rawuh di tempat yang sederhana niki, tidak ada lain dengan tujuan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga ucapan salawat niki sebagai harapan yang bersami syafaat, di mana nanti semua manusia membutuhkan syafaat legenda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan kemarin kita sudah membaca satu hadis. Kita duluan sinyal. Mungkin kelanjutan hadis yang kemarin. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajirur raji rahmatullahi taala aqrabu ila Allah taala min al-'abidil muqtadir. Jadi pada minggu kemarin tiang sampun menjelaskan al-fajirur raji, orang buruk, orang bejat, ar-raji mengharap rahmatullah, daripada rahmat Allah. Aqrabu ila Allah taala, lebih dekat terhadap Allah taala, minal 'abidil muqtadir, dari seorang hamba yang rajin ibadah namun memiliki sifat muqtadir, yaitu berputus asa. Kelanjutan dalam sebuah hadis lain, qala akhbarana an Zaid bin Aslam an Umar anna rajulan kana fi umamil madiyah yajtahidu fil ibadah wa yashaddidu fi nafsihi ala nafsihi wa yaqnutu an-nas min rahmatillahi ta'ala. ثم مات فقال يا رب ما لي عندك فقال النار فقال يا ربي فأين عبادتي واجتهادي. Jadi dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu anna rajulan, bahwasanya subuh jelulai arak subuh dengan mama, kana fi umamil madiyah, salah subuh dengan umat-umat terdahulu, yajtahidu fil ibadah, dia seorang laki-laki ini bersungguh-sungguh di dalam ibadah,
wa yusaddidu ala nafsih, kemudian sin kekang diri, sin wajiban diri di dalam ibadah di kanggo di wa yaqnutun nas, lagu dengan niki girang ngeben manusia selain putus asa. Andin terketuan kira-kira dosa kesaniki bau terampunan, mungkin bau. Jadi dengan niki putus asa lekan ampunan Allah, putus asa lekan rahmat Allah. Sehingga orang ini adalah orang yang ahli ibadah, tetapi selalu melihat keburukan orang lain itu sulit untuk diampuni dan diberikan rahmat oleh Allah SWT. Summa mata, kemudian dengan niki mati, ahli ibadah niki mati. Faqala ya Rabbi mali indaka, berketuan dengan ahli ibadah sapacu taat niki, sembahyang fardu dan wah tinggalan, sembahyang sunnah dan wah, kemudian puasa, zakat dan sebagainya, berbagai macam bentuk amal, kenyangkeun mati berketuan di sisi Allah SWT. Ya Rabb mali indaka, wahai Tuhan kaji, apa jada beng tiang niki makin. Apa firman Allah SWT? Faqala an-nar, nek neraka paling cocok kecuali api neraka, ia paling pas untuk kamu. Kemudian dia bertanya, faqala ya Rabbi fa aina ibadati, ya Tuhan kumbeya ibadah puasa sunnahku, sembahyang sunnah, zakat, pahala, sedekah dan sebagainya. Belai wajtihadi dan kesungguh-sungguhanku di dalam menjaga ibadah, di dalam menjaga waktu, di dalam menjaga jumlah bilangan daripada setiap ibadah yang saya kerjakan. Belai. Faqala, maka Allah berkata, innaka kunta taqnutun nas, kamu no gira yang manusia selain putus asa akan rahmat Allah lek dunia. Fa ana aqnatuka al-yawm min rahmati, maka sekarang ini setelah kamu mati aku akan memberikanmu rasa putus asa dari rahmatku. Jadi hikmah lekan hadis ini, seberapapun manusia menjalankan ibadah, memperbaiki hubungannya dengan Allah, namun dia tidak baik sesama hablum minan nas, sesama manusia, pun akan mendapatkan api neraka. Kemudian inti daripada hadis itu adalah bagaimana kita sebagai manusia tidak memberikan rasa putus asa terhadap orang-orang lain. Jadi bagaimanapun entan kesolah, maka jaga biweh, jaga lisan kita. Karena kenapa lisan niki yang dek betolak, lisan niki sekedik sugul lagu bertahun-tahun belum tentu bau de maafan. Jadi itulah waalaikumsalam. Jadi bagaimana kita sebagai manusia terutama lebih-lebih menjaga lisan kita. Luian tan berpikir sebelum melepaskan suatu ucapan. Dan sampai terjadi manusia ni kita taat ibadah, taat puasa, taat solat sunnah dan sebagainya, lagu girang penyakitan atin batur, girang terawas angkat balin dengan, girang terawas kelengian dengan, girang te begibah, girang te namimah, ketuk-ketikan angkat, apalagi bulan-bulan orang-orang musim politik. Yang kembali niki le musim politik ni ke sak solah ngumbin tan tebina jari lengi
sak lengi umbe dan tepina ada merusolah. Sehingga sampai tersebut baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la yati as-sa'ah illa yataqarrabu az-zaman. Tidak datang hari kiamat ni kecuali waktu akan terus berdekatan. As-sanatu kasyahri, satu tahun no ibarat satu bulan. Wasyahru kal jum'ah, sedangkan sebulan no seolah-olah seminggu satu Jumat. Malik bedai Jumat, ui Rubin idap tebe Jumat kan orang wah tebe Jumat Malik. Nah, jadi waktu akan menyempit dan itu adalah tanda akhir zaman. Wal jum'ah kasa'ah, sedangkan satu Jumat dengan Jumat itu bagaikan satu jam. Wasa'atu, dan satu jam itu bagaikan kedipan mata. Saking jelap aran hari kiamat ini. Sehingga dan kedua juga tanda-tanda akhir zaman adalah orang-orang akan membungkus sesuatu yang jelek menjadi kelihatan bagus, dan yang bagus akan diperjelek-jelekkan. Nah, ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Sehingga dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa nanti kalian akan dipimpin oleh orang-orang bodoh, orang-orang yang jahil, yang mengurus urusan umat. Jadi nikilah tanda-tanda akan akhir zaman makin niki sudah tampak. Wah jelas. Sehingga ketika tiang penusami menjalankan kehidupan di dunia ini, maka perhatikanlah kehidupan untuk kehidupan akhirat. Ya makna niki kita hidup di atas dunia seolah-olah engkau akan mati sebentar lagi. Maka hiduplah kun fid dunya, hiduplah di atas dunia niki dengan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih panjang. Kehidupan di mana kehidupan setelah itu tidak ada kehidupan lagi. Karena di atas dunia niki makin jelo Sabtu, Jumat, Minggu, Senin, Selasa, enggak pikiran niki. Lagu lamun tua hidup li akhirat lemak, taman dalam liang kubur, mulai tetap petinduk, mulai tokolan si ustaz untuk dibacakan talqin, takziah dan sebagainya, mulai tetap bilin. Maka mulai sejak itu, faman naja minhu, saya sak bahagia dari penyeriun surga dengan amal ibadah. Saya enggak momot ni amal tu doang. Yang pun tersebut dalam sebuah hadis pun 3 perkara yang mengantar seorang jenazah. Amaluhu, pertama amalnya, ahluhu, kedua ahli keluarganya, wa maluhu, dan yang ketiga harta bendanya. Dia jahadong tiang belum sami ni kira mun diberi mobil niki terkadu kesilat tuan guru, terkesilat ustaz, wadah hadir. Dan dia terberdua anak jari senina anak tani kija atong tujuh kuburan. Andin terberdua amal niki pun ja atong tujuh kubur. Lagu sak tadu niki sajak kekal ndek narak kecuali amal. Amal saknya kan beramal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sadua niki yang tulak. Nabi niki mobil jangan tertulak. Mungkin jam itu tersuruh momot di dalam kubur. Ada jangan adik di kubur. Saya nggak pastiin sini bijajari. Kanak masih pastiin jauh dek senina. Andin masih bajangan. Mungkinan merarik malik dengan nina niki. Andin semama mungkin merarik malik semama nak keruan dengan mama niki dia tahu jarum diri di balik. Saya saja meriap, saya saja berdiri balik. Jadi segala sesuatu niki terperjuangan di atas dunia niki. Bilang kerema ia jari sin pinang, belai ja boya rezeki, apa ja gawe nane. Mungkin tanah dan datang 100.000, 100.000 sejelo dan sebagainya. Iya doang sepinam. Lagu ternyata ketika kita sudah di dalam kubur
semua itu akan kita tinggalkan, dan itu belum tentu bermanfaat untuk hidup kita. Saya kembali mobil motor niki mulai ya terbagi si bija jari tiang pengusaha ni. Sakno begejoh mele sasolah, sakno mele luwe angkepeng, bangkat jadi pegejohan semeton jari. Namun dia tertinggalan ilmu agama yang kuat. Sehingga kemudian keluarganya juga mungkin juga akan bertengkar dan sebagainya, harta benda akan dibagi. Itu saat tinduk di dalam kubur niki cuma jatuh nganteh lamun ingat si Senin terbaca Al-Fatihah. Mungkin sebulan masih, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, lamun wah 10 tahun. Kadang-kadang merarik belum tentu boya. Anak merarik belum tentu ingat. Ya wah, jadi manusia di dalam kubur niki. Sehingga perbanyaklah amal yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Kembali kepada hadis yang barusan, bahwa sesungguhnya semulia-mulianya seorang hamba yang beribadah, maka jagalah lisan kita untuk memberikan orang lain berputus asa dari rahmat Allah. Tetap anden ya pada mele taubat, Allah pasti akan memberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan lam ya'mal khairan qattun illa tauhid. Di dalam sebuah riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi berbahasa, Nabi anna rajulan lam ya'mal khairan qattun. Arak supuk dengan mama dek nuah gawe kesalahan sama sekali di dalam hidup. Ia maling, ia nyopet, ia macam gawe inam tuak dan sebagainya, segala bentuk kemaksiatan ia gawe doang. Cuma arak sekik selalu teladani illa tauhid, yaitu tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yakin oleh Allah Ta'ala arah. Lagu pegawaian maksiat selaku gawe manusia niki. Falamma hadarahul maut, manakala dia didatangi dengan sakaratul maut, mulai terdatangan si keluarga, mulai kesekuk-kesekak, mulai nangis keluarga, jangan mati dengan niki. Qala li ahlihi, berpesan li keluarga, idza ana muttu fa akhriquni bin nar. Keluarga, lamun ku mati jemaah, maka sedut ku si api neraka. Hatta tad'uni rimadan, sampai ku jari abu, ndak bang kulit maupun tulang kuno masih merua, lamun bau ada abu jari si api ni. Summa daruni fil bahri, suwahano taburkan abuku itu di atas laut. Fi yaumi rihin, li jallu angin paling kencang. Fafa'alu, kemudian keluarga niki singgawe biasa pemesanan wasiat dengan sabaru niki. Fa idza huwa fi qabdatillahi ta'ala, maka dia ditemukan orang tersebut di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah, ma hamalaka ala ma fa'alta. Takatuhan sida Allah kenyakan bedai. Ma hamalaka, apa yang menyebabkanmu, ala ma fa'alta, atas apa yang kau telah kerjakan. Apa nyuruh sampai pesan keluarga untuk tersedut dan kemudian tertaburan di atas laut yang sedang angin sedang kencang tersebut. Apa penyebab? Merenungkan, berpesan, berwasiat. Qala, apa bahasa dengan niki ahli maksiat niki? Mukhafatuka, saya aku nu takut ganti sida Allah Subhanahu wa taala. Saking takut nanu ngombe entan adena awak raga niki adena kendaitan sida Allah Subhanahu wa taala. Si saking takut seolah-olah lenyap dari atas bumi.
Ya entan berpikir saya ngasih saking takut nadinya masih jasa kaniki pasti ketuan marabbuka wa man nabiyyuka dan sebagainya. Jadi lamun paham mararun tersedut kemudian mararun awau mun teketeh maka bis telang si angin det ai. Ya. Kembali marah niki saya ngasih saking takut nilai disida Allah Subhanahu wa taala. Nabi jawaban faghfira lahu biha, maka Allah ampuni dia dengan sebab takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa lam ya'mal khairan qattun illa tauhid, sedangkan dengan niki ndik nuah gawe kesalahan kecuali kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Artinya apa? Niki menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa kalian, seberat apapun dosa kita, maka sesungguhnya kita yakin bahwa Allah mampu untuk memberikan ampunan kepada seorang hamba selama hamba tersebut benar-benar dan betul-betul di dalam bertaubat kepada Allah. Dengan niki saking dik nuah gawe solah kecuali tauhid, kecuali zikir, kecuali percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, lagu si saking takut di sida Allah rapat jambirina mun pesan keluarga adik ndak terdait si sida Allah Subhanahu wa taala jasa teraga niki si saking takut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah berikan surga pada tempat kediamannya. Hikayah anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salatu wassalam. Sopok contoh cerita niki arak sopok dengan mati le zaman Nabi Musa alaihi salam. Wa huwa faqarihan nasu ghaslahu, dengan sak mati niki, dengan laki-laki yang meninggal dunia ini dibenci oleh manusia untuk dimandikan, wa dafnuhu untuk dikuburkan, li fisqihi karena kepasekannya, si luwih lalu entan dosa salah gawe dengan niki le zaman Nabi Musa alaihissalam. Fa akhadhu bi rajlihi, kemudian masyarakat niki mun angkat nain dengan samati niki mun oros-orosan. Wa tarahuhu fil mazbalah, kemudian dia buang di tempat sampah. Malah misal itu niki lekan liwang lekan toros-orosan mayit niki mu tulangan daya de pengetehan sampah niki itu teketeh mayit niki. Kumbena pun marang ngenon tanta daun sehingga gubok niki tahu kelengian dengan di naratan solah penyumpah ahli maksiat dan segala bentuk kemaksiatan gawe niki di zaman Nabi Musa. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa qala, kemudian Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, mata rajulun fi mahillati fulanin fil mazbalah, supuk dengan mama mati le daerah ne teketeh le tau sampah. Wa huwa wali min awliyai, dan dia itu adalah waliku dari beberapa wali-waliku, jadi termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikah walam yaghsiluhu, sedangkan mereka penduduk kampung tersebut tidak memandikannya, walam yakfinuhu, dan tidak mengkapaninya, walam yadfinuhu, dan tidak menguburkannya. Fazhab anta, maka lalu tu kamu Musa, anta faghsilhu pandian, wa kaffinhu, kemudian kafankan, wa salli alaih, kemudian sembahyangan salat jenazah dengan nikah, wa dafinhu, kemudian kuburan. Faja'a Musa alaihi salam ila tilkal mahillah, kemudian Nabi Musa lalu boyak daerah nombe tahun dengan firmanan si Allah Subhanahu wa taala nikah. Wa sa'alahum 'anil mayyit, kemudian berketuan gubok-gubok ni ke betau mayit sak keteh ni ke. Faqalu, maka penduduk negeri tersebut, penduduk daerah nu berbahasa lahu matun, ia nu wah mabilina rajulun fi sifatin kaza. Jadi faqala lahu, kemudian Nabi Musa berkata, mata rajulun fi sifatin kaza wa kaza,
suput dengan mama mati dengan sifat ia fasik luwih maksiat lekte marang ngene wa innahu kana fasiqan, dan dia itu adalah orang yang fasik mu'linan girang tela'anat si dengan si masyarakat. Faqala aina makanahu, maka terketuan be tauna kata Nabi Musa, fa inna Allah taala auha ilayya li ajri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan aku untuk dengan sak mati baru nikah. Qala fa'lamuni makanahu, maka penduduk negeri itu memberitahukan tempatnya. Fadhahabu, kemudian mereka pergi melihat. Falamma ra'ahu Musa alaihissalam matruhan fil mazbalah, tatkala Nabi Musa mu'sariyu dengan mayit niki tertuduk oleh tong sampah. Wa akhbarahu an-nasu an su'i af'alihi, kemudian penduduk negeri Gubok niki berbada entar manusia niki manusia bejat, manusia lengi, dia narak solah-solahan. Naja Musa rabbahu, maka bingung Nabi Musa, maka dia bermunajat ngendeng kepada Allah Subhanahu wa taala. Naja Musa rabbahu faqala, kemudian Nabi Musa berkata, Ilahi amartani bidafnihi wassalati alaihi wa qaumihi yashhaduna alaihi syarran. Ya Tuhanku, amartani, engkau perintahkan kepadaku, bidafnihi, untuk menguburkannya. Faqala ilahi amartani bidafnihi wassalati alaihi. Jadi bermunajat Nabi Musa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, amartani, engkau perintahkan aku untuk menguburkan, untuk menyolatkan. Sedangkan kaumnya mengetahui bahwa manusia itu adalah orang yang buruk, orang yang ahli maksiat. Fa anta a'lamu minhum, sedangkan engkau ya Allah zat yang maha tahu daripada hamba-hamba masyarakat tersebut. Bisana'i wa taqbih, apakah dia itu orang baik ataupun orang buruk. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi ya Musa, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, sadaqa qaumahu, tentu penduduk negeri tersebut, fima haku, tentang apa yang diceritakan kepadamu, manusia lengi dan orang solah. Ansu'i af'alihi, tentang keburukannya, ghair annahu tusfa'u ilayya 'inda wafatihi bi salasati asya, kecuali mayit tersebut meminta syafaat kepadaku dengan 3 perkara sebelum meninggal dunia.
ngendang insyaallah dengan sak mayit sak lengi baru niki dengan telu macam pengendang. Lau sa'ala biha minni jami'il muznibin, andin semua manusia meminta, orang-orang yang buruk itu meminta kepadaku dengan 3 kalimat tersebut, min khalqi la'ataituhu, maka pasti aku akan menjawabnya. Fa kaifa la arhamuhu, bagaimana aku tidak akan menyayanginya, waqad sa'ala nafsahu wa ana arhamur rahimin, sedangkan dia meminta dirinya dan sedangkan aku adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qala Musa ya Rabbi wa masalasah, Nabi Musa berkata, bi ya satalu pengendang ni ke ya Allah. Qala Allah Ta'ala lamma danat wafatahu qala ya Rabbi, manakala rapat sakaratul maut ngendang jawab kepada Allah dengan sak mayit baru niki. Nabi basen qala ya Rabbi, Tuhan kaji, anta ta'lamu minni, engkau lebih mengetahui tentang diriku, anni kuntu artaqibul ma'asi, sesungguhnya aku betul-betul telah terjatuh di dalam kemaksiatan, wa kuntu akrahul ma'siyah, sedangkan aku membenci sebuah kemaksiatan itu, fi qalbi, di dalam hatiku, lakin akan tetapi ijtama'a fi salasi khisalin, akan tetapi datang 3 perkara kepadaku, hatta irtaqabtul ma'siyah, sampai aku terjerumus ke dalam maksiat, ma'al karahatil ma'siyah fi qalbi, beserta aku membenci sebuah kemaksiatan itu di dalam hatiku. Awaluha hawa nafsu, sak penembik datang tiba aku, yaitu hawa nafsu. Nafsu datang berjuluan. Warrafiqus su, sak kedua datang batur-batur sak langi doang tokor kancian. Wa iblisul la'natullahi ta'ala alaih, sang ketiga adalah iblis datang. Wa hazihi salasah, dan yang ketiga, yang tiga-tiganya ini al-qadni fil ma'siyah, yang menyebabkan aku untuk bermaksiat. Fa innaka ta'lamu minni ma aqulu, sedangkan engkau lebih tahu apa yang aku ucapkan ini, faghfirli, maka ampunilah aku. Niki ucapan sama Nabi. Jadi menunjukkan dia itu betul-betul berserah diri kepada Allah, bahwa kemaksiatan yang dikerjakan itu tidak bisa dia tinggalkan karena diliputi oleh 3 perkara, sehingga terjadilah sebuah kemaksiatan. Sedangkan di dalam hatinya dengan iki dikemili ya kawin sebenarnya lagu darat tadah nafsu kebeli batur ke dengan lengi dua mumalik laknat setan laknatullah datang angin, sedangkan aku dikudemen bahasa baru lagi. Wasaniyah, yang kedua apa yang diucapkan, qala ya Rabbi, wahai Tuhanku, innaka ta'lamu bi anni irtaqabtul ma'asi, ya Tuhanku, sesungguhnya engkau lebih tahu, sesungguhnya aku telah mengerjakan kemaksiatan, wa kana maqami ma'al fisqah, sedangkan aku yaitu satu makom dengan orang-orang yang mengerjakan kefasikan. Walakin, akan tetapi, uhibbu suhbatas salihin, aku sangat senang lamunku kanca dengan soleh, wa zuhdahum, dan kezuhudan mereka, wal maqamu ma'ahum, dan duduk beserta mereka orang-orang soleh, kana ahabbu ilayya minal fasiqin, dia lebih aku sukai daripada orang-orang yang fasik. Wasalisah, yang ketiga yang diucapkan adalah qala ilahi innaka ta'lamu minni anna salihina kanu ahabbu ilayya minal fasiqin, Tuhan kaji, sesungguhnya engkau lebih tahu bahwasannya orang-orang saleh itu lebih aku cintai daripada orang-orang fasik. Hatta law istaqbalni rajulani, sampai andaikan aku bertemu dengan 2 orang laki-laki, salihin wa talihin, arak supuk dengan sak soleh, arak supuk dengan sak bejat, laqadimtu hajatas salih, maka aku pasti ku pejulu kepentingan dengan sak soleh nu ala talih, atas orang yang buruk.
Qala wa fi riwayah, dalam riwayat lain Nabi bahasa doa dalam riwayat hadis lain, ya Rabbi law afauta wa ghafirta dunubi. Ya Tuhanku, lau afauta, andaikan engkau maafkan aku, wa ghafirta dunubi, dan engkau ampuni dosa-dosaku, yafrahu awliya'uka wa anbiya'uka, maka akan senang para wali-walimu dan para nabi-nabimu, wa yahzunu syaitan, dan akan menangis para setan, aduwi wa aduwuka, yaitu adalah musuhku dan musuhmu. Walau azabtani, andaikan engkau mengazabku bidunubi, karena dosa salah waktu gawe, yafrahu syaitan, maka jangan senang syaitan sehingga aku ta'azab, wa awanahu, dan bala tentaranya, wa yahzunul anbiya, dan akan menangis para nabi, wal awliya, dan orang-orang awliya. Wa inni a'lamu, dan sesungguhnya aku mengetahui, anna farhal awliya, bahwasannya senangnya para wali, ilaika, kepadamu, ahabba min farhis syaitan, lebih engkau cintai daripada senangnya syaitan, wa awanahu, dan bala tentaranya, faghfirli, maka ampunilah aku. Allahumma innaka ta'lamu minni ma akun, ya Allah, ya Tuhanku, engkau lebih mengetahui apa yang aku ucapkan. Farhamni, maka rahmatilah aku, wa tajawaz anni, dan ampunilah aku. Qala Allah Ta'ala, farahimtuhu wa ghafirtu lahu, maka Allah berbahasa, saya enggak nunin berdoa, farahimtuhu, maka aku rahmati orang tersebut, wa ghafirtu lahu, maka dan aku ampuni dosa-dosanya, wa tajawaz anhu fa inni raufur rahim, dan aku sesungguhnya adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Khassatan liman aqarra bidzambi, terkhusus bagi orang-orang yang betul-betul menyebutkan dirinya dengan kesalahan-kesalahannya, baina yadayya, di antara kedua tanganku, wa hadza aqarra bidzambi, maka ini orang, dia itu menyebutkan semua dosa-dosanya, faghafirtu lahu, maka aku ampuni. Ya Musa, wahai Musa, if'al ma amartuka, kerjakanlah apa yang telah aku perintahkan kepadamu, fa inni aghfiru bi hurmatihi, maka sesungguhnya aku akan mengampuni siapapun yang menyayanginya, liman shalla ala janazatihi, bagi siapapun yang akan sholat jenazah atas jenazahnya, wa hadara dafnahu, dan hadir di dalam pemakamannya. Nah, niki bentuk daripada contoh dengan beberapa hadis-hadis atau asar-asar baginda Rasulullah dan para sahabat, bahwa bahasanya hadis yang pertama niki menunjukkan bahwa bagaimanapun banyak buruk seseorang hamba di atas dunia ini, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Selama nyawa kita masih ada di badan, maka perbanyaklah taubat kepada Allah dengan perbanyak istighfar, dan terus mengerjakan, berusaha kebaikan demi kebaikan, dan berharap bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berapapun besar dosa yang kita kerjakan, sesungguhnya Allah lebih kuasa untuk mengampuni dosa seorang hamba, selama hamba tersebut betul-betul meminta kepada Allah ampunannya. Hadirin rahimakumullah, mungkin niki sampai sekedik. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya nanti setiap malam Sabtu kita akan mulai masuk kitabut taharah, yaitu bab atau kitab tentang bersuci. Ada temulai sedikit niki, kali niki cuman sekedar baru niki pokok temulai malam Sabtu, dan insyaallah pada seterusnya kita akan lanjutkan pertemuan niki. Mungkin sekian dari tiang, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.